ya buat Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya. Yesus itu baik, amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara dalam retreat yang berbahagia ini. Sudah makan? Ya, kita break 15 menit, makan dulu dah. Gua paling males ngomong di depan orang yang belum makan begini. La ilaha illallah. Darah Yesus. Makan belum pendeta, baru Indomie 2 pendeta. Itulah khas orang Indonesia, saudara-saudara. Whiteboard boleh dinaikin sini nggak? Saya kalau nggak ada kerjaan senang coret-coret sesuatu gitu, saudara-saudara. Nah, hari ini saya mau bicara tentang marriage is a covenant. Pernikahan adalah perjanjian. Sama-sama bilang sama saya, perjanjian. Banyak doa. Nah kan, salah pegang yang lain yang kecabut. Nah itu. Aha. Ini mimbar jadi penuh. Nggak tahu pendetanya yang besar, nggak tahu whiteboardnya yang besar, nggak tahu dua-duanya yang membuat ini menjadi besar. Haleluya. Itu di situnya ada nggak? Ada. Good. Oke. Hari ini saya mau bicara. Minta maaf kalau tulisan saya terlalu bagus karena inilah yang terjelek yang bisa saya buat. Nggak apa-apa, saya nggak bisa lihat, yang penting saya bahagia, ya kan? Saya nulis juga bukan supaya Bapak Ibu bisa lihat, supaya saya bahagia, ya kan? Ya nggak bisa lihat, lo lihat aja di situ, ya kan? Is a covenant. Ya kan? Jangan terpengaruh sama Alkitab. Alkitab ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Jangan sampai sudah bilang marriage is a testament. Ya kan? Perjanjian lama dan perjanjian baru, testament juga, ya kan? Tapi artinya jadi aneh, saudara. Oke. Haha. What is a covenant? Sama-sama bilang sama saya, covenant. Buka Alkitab kita sama-sama. Kalau sudah bawa. Dulu saya bilang buka Alkitab, kalau sekarang saya bilang pencet Alkitab. Iya kan? Zaman dulu kan kita bilang buka Alkitab kita sama-sama, ya kan? Zaman sekarang pencet Alkitab kita. 2 Samuel pasal 23. Sama nggak sih Tuhan? Ayat yang kelima. Gak usah dikeluarin ayatnya, di gambarnya udah ada, bos. Coba dikembaliin tadi gambar tadi. Yang tadi. Nah, terus ketik. Terus diklik gitu. Ada. Dikatakan apa di situ? Parah ini pendeta. Saya buka kamar, di depan saya ada laut. Wah, saya lihat istri saya seperti ikan duyung. Ya kan? Bayangin, malam sebelum saya kesini, saya lihat ada bulan purnama. Ya kan? Saudara yang suka puisi, dulu ada orang namanya Sitor Situmorang. Bikin puisi bulan di atas kuburan. Dia baru tulis satu kata, terus dia mati. Betul, saudara-saudara. Jadi sampai sekarang
puisi Sitor Situmorang yang judulnya Bulan di Atas Kuburan. Cuman itu aja kalimatnya. Bulan di atas kuburan. Dalam hati saya, nenek saya mau mati besok juga bisa kalau begitu. Bulan di atas laut. Udah selesai. Malam ini itu puisi saya. Bulan di atas laut. Jadi saya lagi lihat depan. Wih, laut. Ada bulan purnama. Saya lihat istri saya. Wah, puji Tuhan. Seperti kayak ikan duyung keluar dari situ. Nah, kalau istri saya ikan duyung, pendetanya apa? Ikan paus. Itu ya. Itu namanya tertawa yang penuh dengan kepahitan, saudara. Lu belum makan aja udah lucu, apalagi udah makan, ya kan? Orang Indonesia, ya kan? Gitu. Udah beli burger 2, dia bilang, gila gue belum makan, baru Big Mac 2. Ya kan? Ini juga, udah makan belum? Belum. Baru Indomie 2. Kalau orang Papua ditanya, sudah makan? Baru makan Indomie 2. Loh, itu makan? Oh bukan, itu baru tipu-tipu mulut, katanya gitu. Ya kan? Orang Papua kalau makan apa tuh, lontong gitu, makan burger, dia bilang baru tipu-tipu mulut. Jadi supaya mulut pikir dia udah makan, padahal puru belum. Bukankah dikatakan apa? Seperti itu keluargaku apa? Di hadapan Allah, sebab ia menegakkan bagiku apa? Suatu perjanjian kekal, eternal covenant. Amin. Tuhan membangun keluarga sebagai apa? Ada orang gila yang suka bilang begini, pendeta, bekas suami ada, bekas istri ada, bekas anak, bekas orang tua, bekas kakak, bekas adik nggak ada. Itu yang ngomong begitu kerasukan setan, saudara. Emang kenapa pendeta? Tuhan gak bilang lu sama mama lu perjanjian kekal. Bahkan Alkitab bilang seorang laki-laki atau otomatis juga seorang perempuan, ketika dia dewasa dia harus apa? Meninggal. Ngomong terus lengkap dong. Meninggalkan. Amin. Ya tapi pendeta kan, keluarga saya ikatan darah. Setuju? Betul nggak? Tetapi engkau sama suamimu, engkau sama istrimu, kata Alkitab, ikatan apa? Daging dan apa? Roh. Kalau saudara lihat dalam Maleakhi, nggak usah khawatir saya nggak akan bicara perpuluhan. Biasanya kan jemaat gitu kalau udah dengar pendeta bilang, kita buka Maleakhi, nunduk, mampus gua perpuluhan. Gilbert aneh-aneh aja mau bicara keluarga perpuluhan. Ya. Nah, dalam Maleakhi dikatakan persatuan suami istri adalah ikatan apa? Daging dan roh. Sampai sini jelas. Makanya adik-adik muda, lu kalau demen sama orang, jangan kayak orang ketagihan narkoba gitu. Kayaknya gimana gitu.
Karena cinta itu bukan hanya saya suka, kamu suka, kawin yuk. No. Iya. Tetapi kata Alkitab kita memasuki apa? Eternal covenant. Sama-sama bilang sama saya perjanjian yang kekal. Nah, kita sepakat dulu untuk percaya bahwa kalimat-kalimat seperti ya kan bekas suami, bekas istri kan ada pendeta. Coba kasih ayatnya sama saya. Mana ada bekas suami, bekas istri? Lu pikir oli? Oli boleh bekas, tapi nggak ada istri bekas, nggak ada suami bekas. Amin. Kenapa? Mana ikatan lebih kuat? Saudara sama mama saudara? Atau saudara sama suami saudara? Sebagian orang bilang sama mama gua. Oke. Kan gak pernah ada pendeta bekas mama. Oke. Tapi saya mau tanya, Alkitab pernah bilang gak? Kamu dan mamamu satu. Betul itu ada di 10 hukum Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Saya nggak bilang saudara harus nggak hormat. Tapi yang saya mau bilang ada sebuah perjanjian yang lebih dari sekedar hubungan antara anak dan orang tua. Hello? Yaitu suami istri. Yang setan sedang rusak di akhir zaman adalah lembaga terkuat yang pernah ada yang Tuhan ciptakan yang bernama keluarga. Makanya di akhir zaman orang aneh-aneh. Iya kan? Banyak orang bilang, lu kan kita menikah itu kan sakral pendeta. Dia daripada salah, ya kan? Kita kumpul kebo dulu. Ya terserah kalau sudah mau kumpul sama kebo. Kau pikir kau kambing kah? Yang mau kumpul sama kebo cuma kambing, oon. Ngerti gak? Setan sedang mau rusakkan nilai keluarga. Berkali-kali saya bilang, what is a family? Membangun keluarga adalah membangun benteng. Sama-sama bilang sama saya benteng. A fortress. Amin. Benteng narkoba yang terbaik adalah keluarga. Pemerintah Amerika, pemerintah Indonesia keluarkan jutaan dolar. Untuk apa? Untuk selamatkan generasi muda dari narkoba. Ya kan? Makanya tadi mantap itu. Gembala kita Pastor Lukas Kusuma ingetin. Kenapa banyak anak muda lost dari gereja? Karena gak ada yang bisa jadi teladan dalam keluarga. Mama dan papa pulang gereja ribut. Sampai anak bilang, wah pasti di gereja usir setan. 5 setan diusir, 4 nemplok di mama katanya. Lu jangan ketawa, lu sadar, hei. Dan yang kedua, apa yang membuat banyak orang muda hilang dari gereja? Karena mama dan papa pulang gereja seneng ngomongin pendeta. Seneng ngomongin negatif tentang gereja. Kalau dia mimpin pujian, kurang angkat. Paling ada mentung lihat situ kalau udah nerima tamu, mukanya kayak papaya busuk begitu aja. Pak, Bu, boleh nggak saya ngomong?
Jangan pernah pulang gereja ngomong yang negatif tentang gereja. Gak ada berkat dalam hidup saudara. Pulang gereja itu ngomong kebaikan Tuhan. Ya kan? Oke, mungkin ada 7 hal yang menyebalkan, tapi masih ada 258 yang menyenangkan. Itu yang harus saudara ngomong. Aduh, tadi saya diberkati. Firman tadi ngomong tentang ini, iya kita harus begini. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, setan pengen sekali ngeliat keluarga hancur. Kenapa? Family is a fortress. Sama-sama bilang sama saya, keluarga adalah benteng. Satu yang membentengi dari narkoba adalah keluarga. 2 yang membentengi dari korupsi adalah keluarga. Betul gak? Bagaimana suami bisa korupsi? Kalau istri bilang, Pak, jangan sekali-sekali bawa uang setan ke dalam rumah ini. Karena uang setan akan dibawa lari jin. Kalau papa bawa uang yang tidak suci dalam keluarga ini. Kalau aku belikan susu, maka susu itu akan mengalir di darah anak-anak kita, dan anak kita punya roh pemberontak. Tapi kalau ibu-ibu zaman sekarang kan, Pak, pokoknya duit. Halal, haram, kurang haram, pokoknya yang penting duit. Jangan ketawa, Bu. Kembali ke jalan yang lurus, Bu. Ya. Benteng dari seks bebas adalah keluarga. Benteng dari perselingkuhan dan perzinahan adalah keluarga. Bapak-bapak saya bilang selingkuh, dia bilang nggak tahu maknanya apa, kan hanya Tuhan yang tahu. Saya kan gak enak untuk bilang jangan Bapak selingkuh, kan gak enak. Ini baru malam pertama, nanti besok udah nggak ada lagi. Ya, Bapak tinggal berenang-berenang di laut. Sesakit hati. Ya, ya. So much power. Keluarga punya kuasa yang begitu besar. Dan setan tahu persis, dari keluarga-keluarga yang bahagia akan lahir tentara-tentara Allah yang dahsyat. Dari keluarga-keluarga yang bahagia akan lahir tentara-tentara Allah yang luar biasa. Makanya selalu saya bilang, keluarga yang bahagia adalah gambaran surga di muka bumi. Sampai sini jelas, maaf saya. Berarti kalau sudah tanya sama saya, maksud pendeta apa? Hubungan anak dan orang tua harus mantap. Anak harus menghormati dan menghargai orang tua. Tetapi kita sepakat di hadapan Tuhan tidak ada bekas istri dan tidak ada bekas suami. Karena ini adalah perjanjian yang apa? Kekal. Makanya dalam Alkitab dikatakan kalau seorang itu bercerai, ya kan? Jangan apa? Menikah lagi. Udah, kita nggak bahas itu. Ini udah mulai sensitif nih. Ketombe udah pada mulai keluar. Gatel nggak ada yang mulai gini. Nyesel juga gue ikut retreat kalau gini. Ini Gilbert pendeta Indonesia sih nggak ngerti Amerika. Gila. Emang ada kali Injil versi Amerika? Injil versi Klaten, bodowoso. Ojo ngono lah Mas. Orang Manado nggak cocok banget ngomong ojo ngono lah. Kurang nendang. Ya. Mesti makan rawon dulu baru mantap tendangannya. Ya. Parah. Jadi keluarga adalah apa? Perjanjian yang kekal. Eternal covenant. Kekristenan tidak mengenal. Sama-sama bilang sama saya, tidak mengenal bekas istri atau bekas suami. Gak ada yang bilang amin, gak apa-apa. Ya kan? Soal mau amin kayak gak mau amin kayak. Kalau gue udah yakin, gue imanin aja pokoknya. Ini pendeta kayak gini tengil nih, gue udah demen.
3 hari gue mesti dengerin dia. La ilaha illallah. Dosa apa gua? Jangan khawatir, besok ada waktu belanja. Ya kan? Cuman lagi belanja sudah terngiang-ngiang suara saya. Nggak jadi belanja lagi. Sama-sama bilang sama saya, perjanjian kekal. Jadi Alkitab bilang apa? Saya ulangin sekali lagi. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu apa? Perjanjian kekal. Karena Alkitab bilang ikatannya adalah apa? Daging dan roh. Dan kalau kita bicara keluarga, kita bukan hanya bicara tentang yang sudah berkeluarga. Ngerti nggak maksud saya? Salah satunya di akhir zaman yang setan rusak adalah pemahaman anak-anak muda tentang berkeluarga. Sehingga buat dia pokoknya, iya, saya lihat cantik, saya lihat gagah, baik, bisa menjamin hari depan. Ya, ayo dong Tuhan. Makanya selalu saya bilang, engkau menikah dengan seseorang karena apa yang kau lihat. Tapi engkau mempertahankan pernikahan itu dengan apa yang tidak kau lihat. Amin. Anda banyak orang bilang, dia cantik loh pendeta. Cantik gak bisa mempertahankan. Gak mungkin ada orang yang bilang, saya sebetulnya udah makan hati sama istri saya, tapi karena dia cantik ya udah deh saya pertahankan. Ya. Saya sebetulnya udah 4 pendeta lihat suami saya pendeta. Deh lah, saya setiap kali ngeliat suami saya minum Antimo. Orang Papua bilang, kakak kau pikir kapal laut kah? Tapi ya gimana dia ganteng sih. Setiap kali dia ganteng. Sama-sama bilang sama saya, perjanjian kekal. Kata Alkitab menegakkan satu perjanjian kekal. Apa itu? Teratur dalam segala-galanya dan apa? Terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukanlah dia yang apa? Bukanlah apa? Apa tadi? Apa yang ditumbuhkan dia? Dianya Tuhan atau manusia? Dari mana sudah tahu Tuhan? Oh, jadi segala sesuatu yang besar itu Tuhan. Mentang-mentang huruf besar. Jadi yang kecil-kecil setan. Sian benar. Saya terpengaruh sama Santa Claus. Pokoknya gemuk besar itu Tuhan. Kecil setan. Dia yang apa? Menumbuhkan. Dia apa kata Alkitab? Menumbuhkan. Apa yang dia tumbuhkan? Keselamatan dan apa? Kesukaan. Ada unsur apa di balik menumbuhkan? Agresif. Progresif kata orang ini. Orang Indonesia kan susah bilang progresif. Ya kan? Tuhan Yesus ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat.
menikah bukan mendapatkan orang yang sempurna. Ketika ada problem dalam pernikahan bukan alasan untuk bercerai. Karena dia yang akan menumbuhkan. Amin. Ya. Persoalannya bukan saya harus mendapatkan yang sempurna, tapi saya harus mendapatkan yang apa? Kekal. Kira-kira sampai di sini jelas? Oke. Dalam pendahuluan, saudara bisa lihat di slide yang ada di sebelah kiri saya, sebelah kanan saudara. Salah satu ancaman terbesar dalam keluarga modern hari-hari ini adalah apa? Sama-sama bilang sama saya, ketidakmengertian. Siapa yang punya ide tentang keluarga? Siapa yang punya ide tentang keluarga? God himself. Ide keluarga bukan dari dunia. Ide keluarga bukan dari mama lu. Tapi memang orang tua zaman sekarang gitu ya. Kurang mantep. Anak pacaran diomelin. Jangan pacaran, jangan pacaran. Ntar kalau udah umur 30 belum pacaran baru ribut ya. Lu kok gak nyari sih? Mama udah kangen nih gendong cucu. Lah gila. Justru lagi 19, 20, 21. Lagi bagus-bagusnya tuh. Tapi kalau udah 30 lah tinggal nunggu Black Friday. Kalau nggak 75% nggak. Lu pikir TV 24 inch? Memang aduh Bu. Anak tuh jangan dilarang pacaran Bu. Anak tuh diarahkan. Ya kan? Wah, anak muda gini nih, demen gua nih. Ini baru pendeta nih. Bagus nih, mama papa gua bertobat dia ini. Ini hamba Tuhan memberi kesempatan. Makanya selalu saya bilang, bapak sama ibu jangan selalu larang anak gak boleh pacaran, anak gak boleh pacaran. Salah. Bilang, nak, kamu kalau memang Tuhan sudah tetapkan dapat pasangan teman hidup, boleh pacaran. Dengan syarat pacaran di rumah. Karena gak bakal terjadi apa-apa. Ya kan? Kalau perlu siapkan kursinya. Kamu setiap pacaran di sini. Lampu sorot 1000 watt, 1000 watt, 1000 watt, 1000 watt. Kan di Amerika kan banyak yang jual tuh heating lamp. Lampu yang untuk apa tuh? Winter. Hah? Bukan heater. Heating lamp. Lem itu domba. Lampu yang panas tuh, yang biasanya ada di kamar mandi tuh, 1000 watt, 1000 watt, 1000 watt di tengah situ. Baru mau sentuhan juga udah bingung. Nah, terus pasang kamera di tengah, sama mikrofon, lengkap semuanya. Pakai speakernya juga. Kalau udah mulai agak kemana-mana, justru makin dibilang nggak boleh, anak zaman sekarang la ilaha illallah, makin dibilang nggak boleh, sama seperti anjing diikat. Anjing kalau diikat, nggak tahu. Makanya saya paling gregetan tuh lihat anjing apa tuh yang kecil tuh, Chihuahua.
Saya datang ke rumah jemaat satu, ada chihuahua di depan. Dalam hati saya, kita kok Manado ngana ini. Oh, satu panci selesai ngana ini. Iya, chihuahua tuh kan anjing, kecil sekali cuma dapat sepiring itu. Kasihan, ya kan? Habis, maksudnya, aduh kalau anjing Doberman kan, gitu kan, asik. Mau takuti ngana. Apa itu takuti ngana bener? Ya itu dia. Jadi kita kembali. Seringkali persoalannya adalah apa? Tidak gonggong. Ketidak apa? Mengerti. Ketika kita tahu bahwa rancangan Allah adalah apa? Perjanjian kekal, maka kita ngerti sebetulnya what is the basic of building up family. Amin. Jadi anak-anak muda juga menyadari gitu. Membangun keluarga bukan sekedar ya gimana ya ternyata dekat dia ku aman. Jadi lu pikir dia Tuhan? Ya. Nah, saya coba catat di sini. Ketika seorang tidak memahami tentang membangun keluarga, apa yang terjadi? Saudara bisa lihat di sana. Saya catat 3. 1. Ketika orang tidak mengerti dasar-dasar keluarga, sehingga yang menganggap keluarga sebagai satu apa? Recreation center, sebagai pusat rekreasi. Artinya apa? Kalau saya anggap perlu, saya masuk. Kalau saya sudah merasa tidak ada lagi yang indah dan yang menarik, saya keluar. Saudara pernah ke recreation center? Six Flags gitu. Iya. Saya naik gitu kan. Apa tuh? Hah? Roller coaster. Saya baru duduk. Ininya ini nggak mantep. Orang tuh kan kalau duduk di roller coaster, glek gitu. Saya pas glek, lu kok masih goyang? Wah, parah. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Berapa jam saudara bisa main di Six Flags atau saudara dari New York ya? Nggak ada itu ya? Apa tuh namanya? Disneyland ya? Sian. Hidup sudah banyak persoalannya. Sampai Disneyland aja nggak mau buka di sini. Kalau sudah masuk Disneyland tuh buat fitnah besar-besaran. Di depan Disneyland ditulis the happiest place on earth. Itu fitnah. The happiest place on earth is the church. Amin, orang dalam amin. Orang amin, amin. The happiest place on earth, as for me, is the church. Ya, ya. Nah, orang kalau masuk recreation center berapa lama? 1 jam mah kehabisan duit tuh namanya. Berapa? 4 jam, 5 jam, 8 jam. Intinya gini, setelah every ride, semua permainan sudah jalanin, you'll go home, right? Saya nggak mungkin naik kuda-kuda neng.
Maksudnya gajah-gajahan gajah-gajahan bikin malu ngana. Ngerti nggak mau saya? Iya. Waktu sudah mau masuk, very exciting. Wow. Tapi setelah every ride, sudah jalanin, apa yang terjadi? You wanna go out. Bosan dong. Ada banyak orang anggap keluarga itu seperti itu. Ketika dia merasa perlu, I think I need to get married. Teman-temanku udah gendong anak. Aku kemana-mana, bawa cucian kotor. Cari laundromat itu. Orang udah bawa baby. Dia masih satu bujangan tuh, cari koin laundry itu kemana-mana. Itu baby dia, bukan cucian. Derita anak bujangan. Ya. Nah ada banyak orang di rumah tangga gitu. Kayak udah nggak ada sesuatu kayak apalagi yang ditunggu pendeta. Saya udah nggak tahan sama suami saya udah nggak tahan sama istri, saya udah nggak tahan sama segala sesuatunya, udah, it's just bored gitu. Karena dia anggap pernikahan seperti recreation center. Kalau udah nggak ada lagi yang exciting gitu, udah nggak ada lagi yang bring excitement gitu dalam rumah tangga, let's go out. Rumah tangga kita udah saling nyakitin pendeta. Hey, itu teknik di sekolah teologi ya belajar itu. Kalau jemaat udah mulai ngantuk-ngantuk, mesti ada kejutan dikit. Hey, gitu. Jemaat darah Yesus, ya kan? Orang lo kena serangan jantung begitu kan 2 jam masih bertahan tuh ya. Tangga udah saling nyakitin, bukan bercerai jalan keluarnya, bertobat jalan keluarnya. Cari pendeta jalan keluarnya. Amin. Karena Allah membangun apa? An eternal covenant. Perjanjian yang apa? Kekal. It's not a recreation center. Bukan sekedar pusat rekreasi di mana kalau saya masih nikmat, oke, saya bertahan. Kalau saya pergi kemana tuh? Florida, lumayan tuh, gede juga tuh di situ tuh, ya kan? Ada yang sampai nginep 3 hari, karena banyak ride-nya. Tapi ada banyak orang yang udah nginep, tapi saya rencana nginep 3 hari pendeta, tapi sehari saya udah jalanin semua, udahlah, check out lah. Gitu. Karena recreation center. Yang kedua, ada yang menganggap keluarga hanya as a game. Kalau saya berhasil mencocokkannya, I'm the winner. Tapi kalau saya tidak berhasil, ya game over. Makanya ada banyak rumah tangga apa? Game over. Kalau udah game over, apa yang dibuat? Look for another game. Sampai ada yang bilang, pendeta, saya tuh udah nikah 3 kali. Semua laki-laki ujung-ujungnya mengecewakan saya. Ternyata hanya wanita yang bisa mengerti wanita. Gawat. Makanya di Jakarta ada cabe-cabean. Iya kan? Ada cabe-cabean. Ada terong-terongan. Tapi ada terong dicabein.
Apa lagi artinya nggak ngerti gua. Tapi yang saya mau jelasin itu. Ada banyak orang yang ngerasa pendeta. Saya ngerasa wanita hanya diciptakan untuk menjajah pria. Wanita itu cuma nuntut dari pria, pendeta. Hanya pria yang mengerti pria. Makanya ada istilah jeruk makan jeruk. Ya kan? Ngeri itu. Saya kemarin lagi jalan sama Pak Yongki itu. Tadi saya cerita di villa. Saya lagi jalan sama Pak Yongki. Norak tau dari Indonesia. Mau foto di depan WTC. WTC. Yalah. Yang artinya WTC. Orang Indonesia kan senang merusak segala sesuatu. Hero. Wah. Sampai di Jakarta hero. Jangan pernah coba-coba sampai Jakarta, tanya sama supir taksi, where is atau di mana itu hero? Hero? Apa hero? Supermarket? Oh, hero. Makanya orang Indonesia bilang WTC. Naik BMW. Bajai merah warnanya. Jadi saya lagi jalan-jalan depan mau foto atau norak kan. Jadi mau foto depan WTC. WTC. Pas lagi selesai foto, jebret. Saya mau ke Century 21. Nyari WC. Jangan selalu pikir mau belanja, mau apa yang mahal itu kan. Masuk Century 21. Wah, modelnya mau belanja, padahal WC di mana ya? Do you know where is restroom? Orang Amerika ini aneh-aneh. WC aja dibilang restroom. Kalau diterjemahin ke Indonesia, adakah tempat istirahat? Padahal kita di restroom nggak rest sama sekali kan? Bikin apa kita? Kan nggak ada. Jangan bodoh lah. Jangan sampai WC. Sir, what are you doing? Restroom, I'm resting. Parah, saudara. Jadi saya mau masuk ke Century 21. Persis depan Century 21. Lagi dingin. Cuma ada 2 laki-laki di depan. Kumis. Dia hajar. Bayangkan kumis dan kumis baku rabe doang berdua. Mama. Aduh, Tuhan Yesus. Setan aja sampai bilang, kita memang setan. Mar nyak homo rupa ngoni katanya. Saya setan tapi nggak homo kayak kalian. Setan aja geli. Kan nggak ada setan yang homo kan? Pernah lihat setan homo nggak? Kan kalau setan homo kan lucu. Hai, saya serang nih. Kita nggak, tak cubit ya. Itu yang saya bilang. Just only a game. Lucky enough, kalau saya bisa menaklukkannya, I'm the winner. Tapi kalau saya nggak bisa menaklukkan, I try. If I cannot do it, I'll try. I give another try. Tapi kalau udah berkali-kali saya coba nggak bisa, I cannot. Saya cari another game. Ini yang terjadi. Yang ketiga, ketidakmengertian mengakibatkan keluarga seperti saya sebut a business. Apa itu a business? Saya masuki dengan berbagai mimpi keuntungan. Kalau saya nikah nanti, ada yang cuciin baju saya. Kalau saya nikah nanti, pulang ke rumah ada yang masakin.
Lu kayaknya bukan perlu istri, lu butuh TKI kayaknya. Ngerti gak maksudnya? Karena dia udah pikir menikah itu hanya at his side. Pokoknya saya mau dapat keuntungan ini. Wah, nanti kalau saya udah nikah, saya nggak usah kerja. Saya tinggal jalan-jalan di outlet, ada yang bayarin. Wah, lu kayaknya mesti kerja di Freeport. Ngerti gak mau saya? Karena dia pikir as a business. Nah, apa yang terjadi? Gini. Kalau ternyata tidak seperti yang saya bayangkan, ya saya usaha mempertahankannya. Tapi kalau terus rugi, betul nggak? Bu, kalau ibu selalu ngerasa gini nih, pendeta, saya tuh yang ngalah terus. Untung saya tuh apa? Lah, emang lu pikir dagang combro? Ketika Bapak udah berpikir gini, saya sebagai suami pendeta, udah coba berbuat yang terbaik. Tapi istri saya buat begini, terus untung saya apa sebagai suami? Mempertahankan rumah tangga ini untung saya apa? Nah, ketika kita sudah berpikir untung dan rugi, that is not a covenant anymore. Betul nggak? Itu bukan perjanjian lagi, tapi itu menjadi apa? A business. Halo? Yeah. I love to hear sound in church. Saya senang kalau dengar ada bunyi-bunyian. Saya paling takut kalau di gereja semua udah gak ada yang berbunyi lagi. Ya. Kenapa? Karena kalau rumah tangga udah hitungannya untung dan rugi, maka dia bukan lagi a covenant. Karena covenant gak ada pikir untung dan rugi. Covenant tidak ada pikiran untung dan rugi. Covenant tidak ada pikiran untung dan rugi. Gak apa-apa, gue terusnya gitu. Covenant tidak ada lagi pikiran untung dan rugi. Yesus buat perjanjian dengan kita. Itu gak usah. Yang tadi yang mantap kalau Yesus buat, ini normal ya kan. Pertanyaan saya, Yesus rugi nggak? Halo? Yesus rugi nggak mati buat kita? Itu handphone siapa sih, genit banget ya? Masa handphonenya? Saya nanya nih, jawab kenapa nih? Yesus mati buat kita rugi nggak? Dari mana saya tahu dia nggak rugi? Waktu Petrus kembali menangkap ikan. Betul? Yesus tahu nggak Petrus berkhianat? Petrus mengingkari perjanjian. Oke. Ada berapa sih perjanjian? Wih. Banyak warnanya. Nah. Perjanjian itu ada berapa sih? 1. Kita dengan tubuh kita. Alkitab bilang sebab tubuhmu adalah apa? Bait roh Allah. Kenapa dalam kekristenan perzinahan itu salah satu dosa yang sangat serius? Paulus menjelaskan dalam Korintus, dosa lain dikerjakan di luar tubuh, tapi perzinahan adalah dosa di dalam tubuh. Berarti ini adalah perjanjian. Kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang kedua, apalagi perjanjian antara kita dengan
Tuhan, kamu telah ditebus dari hidupmu yang sia-sia, kata Alkitab. Makanya sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Yang ketiga, apalagi sih perjanjian? Kita dalam keluarga, pernikahan. Ya. Yang keempat apa sih? Kita dengan gereja. Makanya kita berkata ditanam di halaman bait suci. Saya nggak percaya orang Kristen yang suka pindah-pindah gereja bisa diberkati. Nggak ada yang bilang amin. Tukang pindah-pindah gereja ini dasar. Ya kan? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Petrus gagal pada panggilannya. Petrus gagal pada yang keempat. Dia dengan gereja. Dia dengan panggilannya. Lalu apa yang terjadi? Yesus rugi nggak? Tidak. Waktu Petrus sudah gagal, apa kalimat Yesus kepada Petrus? Pet. Maksudnya Petrus toh. Pet. Apa kamu nggak kasihan sama saya? Saya udah buat apa buat kamu, Pet? Mati loh. Bukan cuman pingsan, Pet. Mati loh, Pet. Bukan cuman semaput. No. Kenapa Yesus nggak gini. Bu. Kalau ibu udah buat banyak buat anak ibu udah buat banyak buat suami ibu, tiba-tiba dia nyebelin ibu, suka nggak bu kadang-kala gini? Ini orang nggak tahu diuntung ya. Dulu waktu dia susah, gue gitu yang ngorbanin segala-galanya. Sekarang dia udah kaya, kok bisa begitu tuh orang ya? Kalau di Jakarta gue lempar cobek nih orang. Ketika kita merasa berjasa, hello, ada naluri untuk apa? Membanggakan apa? Jasa-jasa kita. Betul nggak bu? Betul nggak pak? Saya udah buat ini, saya udah buat ini. Kok anak saya begitu ya? Kok dia begitu ya? Kok gereja begitu ya sama saya? Karena kita merasa apa? Berjasa. Merasa berjasa part of business. This is my part and this is my partner part. But not in a covenant. Dalam covenant tidak ada perasaan berjasa. Yang setuju sama saya katakan amin. Dalam covenant diikat dengan apa? Tanggung jawab dan kasih. Makanya ketika Petrus gagal, apa kalimat Yesus kepada Petrus? Simon anak Yohanes, adakah engkau apa? Mengasihi aku. Artinya, do you remember our covenant? Amin. Ya. Kalau kita mau lihat berkat dalam hidup kita, pastikan kita jadi orang yang bisa pegang covenant. Kita dengan tubuh kita dengan apa? Tuhan. Kita dengan keluarga dan kita dengan apa? Gereja. Orang-orang yang pegang covenant adalah orang yang selalu melihat kedahsyatan Tuhan luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi ada apa? Recreation center. Lalu ada apa? Ada games. Dan ada apa? A business. Nah, oke. Dari awalnya Tuhan membangun keluarga sebagai apa? Sama-sama bilang sama saya perjanjian. Karena perjanjian apa yang terjadi? Satu, tidak boleh diceraikan. Matius 19 ayat 6 bilang apa? Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan apa? Satu. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh. Ada yang bilang sama saya gini, pendeta, Tuhan kalau gitu sadis juga ya. Saya tanya kenapa? Rumah tangga saya terus bermasalah. Tuhan bilang gak boleh cerai. Tuhan puas lihat saya sengsara.
Waduh. Tuhan yang sama yang bilang apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan yang sama yang berkata, mari hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Makanya jangan pakai bahasa-bahasa norak. Ya kalau kita udah saling menyakiti. Yaelah. Orang modern kan kalau dengar gitu kan ya, kita udah saling menyakiti. Buat apa lagi rumah tangga dipertahankan? Ya kan? Ada saudara-saudara yang mungkin dengar khotbah hari ini, lalu ngerasa, ya pendeta kita sudah meninggal 58 tahun, pendeta lagi meninggal. Oma tetap perlu dengar firman hari ini. Untuk Oma bisa didik cucu-cucu dan anak-anak sekalian. Amin. Minimal Oma bisa jadi mentor buat mereka yang mudaan. Iya dong. Karena orang sekarang omongannya suka masuk akal banget gitu. Anak sekarang tuh paling pintar mencari alasan-alasan yang logis dan masuk akal. Sampai pendeta kalah selak. Bayangin ada orang yang tanya sama saya gini, pendeta, menurut pendeta, mana yang harus saya pilih? Saya bilang, emang kenapa? Kan gini, yang satu ini ganteng, tetapi nggak kenal Tuhan. Nah, sementara yang satu baik, kenal Tuhan, tapi jelek. Mana yang harus saya pilih? Untung saya ini kan nggak bodoh-bodoh amat kan. Pinter sih belum, tapi bodoh udah enggak. Pinter sih belum, tapi bodoh udah enggak. Jadi saya tanya, menurut kamu, kira-kira kalau nggak ada saya nih, kamu mau milih yang mana? Jujur. Kalau menurut saya pendeta, saya mau pilih, maaf ya pendeta, saya mau pilih yang ganteng yang belum kenal Tuhan. Saya tanya kenapa? Karena kalau dia ganteng belum kenal Tuhan, kita doain dia bisa terima Tuhan. Terus, ya baik tapi jelek. Ini kan udah gak bisa didoain pendeta. Memang masuk akal juga sih. Kan belum pernah kan ada pelayanan pengurapan yang jelek-jelek jadi ganteng. Yang monyong-monyong jadi rata gitu kan gak ada. Oh iya bener juga ya. Saya bilang tapi bagaimana kalau Tuhan bilang dua-duanya bukan? Nah kan. Pendeta suka mematahkan semangat orang katanya. Loh. Sekarang alasan yang paling sering kali bikin pendeta-pendeta selak. Ketika dia bilang ini, pendeta, kita udah saling nyakitin. Buat apa lagi rumah tangga ini dipertahankan? Kalau sudah saling nyakitin bukan harus cerai, on. Kalau udah saling nyakitin harus bertobat. Amin. Iya dong. Berarti, iya kan? Sama seperti saudara, buka laptop. Setiap kali kesetrum. Saudara mesti banting itu laptop. Bukan. Saudara harus cari orang ahli, tanya kenapa gua kesetrum. Persoalannya yang mesti saudara masukin di laptop, saudara taruh di listrik. Yang mestinya di listrik saudara colok di laptop. Laptop nggak nyala, lunya kesetrum. Ketika saudara sudah saling menyakiti, bukan saudara nggak cocok. Ada kesalahan-kesalahan yang saudara nggak perbaiki. Tetapi seorang yang ahli, seorang yang akan bimbing saudara, kalau saudara mau sadar, dia akan tolong saudara untuk saudara berbalik ke jalan Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Ngerti gak sampai di sini? Ya. Jadi ingat, satu, karena ini perjanjian tidak boleh diceraikan oleh
manusia. Satu kali ada orang ngotot sama saya. Begini, saya bilang nggak boleh cerai. Ya tapi begini. Saya tanya gini, kamu jadi mau saya bilang apa? Kamu mau saya bilang kamu boleh cerai? Ya habis kau udah begini. Oke. Nanti kalau saya bilang kamu boleh cerai, kamu ngomong di mana-mana. Gilbert pendeta nggak bener, masa suruh orang cerai? Saya bilang, kau pikir saya bodoh kah? Saya pengen nggak konsultasi sama pendeta yang bolehin surat cerai? Berarti ini pendeta juga nggak beres dong, ngerti nggak? Jadi kalau ada pendeta yang keras dan bilang tidak boleh bercerai, jangan lo malah pindah gereja. Ini pendeta apaan? Itu yang harus lo ikut. Karena di dalam Alkitab tidak pernah ada apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia kecuali kepepet. Jelas? Oke. 2. Karena keluarga perjanjian tidak boleh ada apa? Pengkhianatan. Maleaki bilang sebab aku apa? Inginkan kamu bawa perpuluhan. Bukan. Itu ayat lain. Tapi yang ini sebab aku membenci apa? Perceraian firman Tuhan Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan apa? Kekerasan firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah. Itu perjanjian kekal. Adik-adik muda yang sudah melakukan hubungan seks sebelum pernikahan, tanpa dia sadari jiwanya adalah jiwa pengkhianat. Karena otaknya pendek. Makanya ada anak sekarang masih SMP. Kalau di sini sebutnya apa itu? Junior high school. Memang Amerika ini sebutannya hebat-hebat. SMP. Di sini junior high school. Di Jakarta pinggir kali. Di sini Riverside. Di Surabaya, kalau rumah depannya kali, ya kan, nggak laku. Di sini Riverview, bos, Riverview, yang artinya ngeliatin kali, iya kan? Hebat. Orang Amerika memang senang buat orang tuh berbunga-bunga gitu. Dari sebutannya aja. Anak saya sempat sekolah di Australia. Sekolahnya namanya Riverside. Saya bilang sama Geren, jangan selalu pakai bahasa Inggris dong, ngomong sama orang. Waktu di Australia sekolah di pinggir kali, kan gitu. Kemarin pelayanan di New York, saya diajak makan di itu. Es krim bawah kolong jembatan. Ya, bener di bawah kolong jembatan, Brooklyn Bridge. Bawah kolong jembatan ada es krim situ. Saya makan. Kolong jembatan. Saya langsung tulis di Twitter saya, status di bawah kolong jembatan. Orang pada tanya sama saya, pelayanan Pak, makan es krim. Mereka tidak jawab lagi, mungkin mereka berdoa. Kasihan Pak Gembala, jauh-jauh ke New York, cuman untuk ada di kolong jembatan. Memang orang sini pintar. Di situ nggak dibilang kolong jembatan, under the bridge. Yang artinya kolong jembatan. Parah dunia.
Saya nggak tahu emang Amerika yang pandai membuat orang berbunga-bunga. Ya kan? Coba lihat orang Amerika kalau suami istri kan. Sweetie. Ya kan? Saya masuk restoran aja dia udah panggil, "Hey baby." Kita sampai kaget. Itu kalau orang asli Indonesia langsung berkelahi sama bininya. Lu selingkuh sama dia ya? Kok dia, lu datang langsung dia panggil, "Hey baby." "Hi sweetheart. How are you doing today?" Tapi kalau kita datang ke Chinatown, how many? Dia nggak mau peduli lalu lagi masalah apa ya kan? Kalau sudah datang ke Dennis gitu kan, setelah baru masuk langsung dia bilang, "Hi honey, hi sweetheart, how are you doing today?" Setelah masuk ke Chinatown, how many? Parah, saudara. Saya nggak tahu orang Indonesia nggak bisa menghargai atau memang orang sini yang ahli membuat orang berbunga-bunga. Riverview, mandangin kali, ya kan? Riverside, pinggir kali, ya kan? Macam-macam. Orang Indonesia tuh paling nggak bisa menghargai orang. Kalau kita kan, "Hi pretty." Orang Amerika kan gitu, "Hi pretty." Orang Indonesia manggil, pret. Emang kenapa panggil istri pret? Ya, saya mau panggil pretty maksudnya. Turut berduka cita, saudara-saudara. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh berkhianat. Makanya saya bilang, dari masa muda belajar hidup suci. Ya tapi kan ini United States of America. I don't care. Mau di United States of America, mau di Bondowoso, mau di Klaten, pengkhianatan adalah pengkhianatan. Amin. Nah selanjutnya, 3. Karena pernikahan adalah kekal, dipakai untuk menggambarkan hubungan Kristus dan apa? Jemaat. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci pada Kristus. Nah, selanjutnya, saya catat, sebagai perjanjian yang kekal, maka dampak keluarga yang benar akan membawa pada 3 hal. 1 apa? Sama-sama bilang sama saya, teratur. Coba saudara perhatiin. Dari keluarga yang bahagia segala sesuatunya akan teratur. Amin. Kenapa banyak orang sekarang hidupnya nggak teratur? Kenapa anak-anak muda sekarang hidupnya nggak teratur? Seperti Pak Lukas tadi bilang, persoalannya there is no example. Tidak ada teladan. Ketika tidak ada teladan, rakyat menjadi apa? Liar. Banyak suami hidupnya nggak bisa teratur. Kenapa? Stres dalam keluarga. Banyak istri hidupnya nggak bisa teratur. Pemakaian uang nggak bisa teratur. Kenapa? Stres. Dia mau apa tuh? Pelampiasan. Nah itu dia. Ya kan? Kenapa? Nggak teratur. Tapi kalau keluarga bahagia, segala sesuatunya pasti teratur. Dan yang kedua kata Alkitab, teratur lalu apa? Terjamin. Yaitu apa? Rasa aman. Iya kan? Tadi kan kita baca dalam Samuel itu dikatakan apa kan? Teratur lalu apa? Terjamin. Adalah rasa aman. Banyak orang sekarang gak punya rasa aman. Kenapa? Rumah tangga tidak membawa rasa aman. 3. Menumbuhkan keselamatan dan apa? Itu yang saya bilang, ada unsur progresif.
Rumah tangga nggak harus sempurna. Tapi ketika saling mengerti, saling memahami, maka apa yang terjadi? Tuhan akan menumbuhkan apa? Keselamatan. Setan sedang sangat serius ngancurin banyak keluarga hari-hari ini. Tetapi dengar, harinya akan tiba. Tanpa engkau bersaksi, orang akan diselamatkan. Kenapa? Melihat keluargamu bahagia. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan sekarang. Adik-adik muda, belajar jangan sembarangan. Jangan merasa ya umur saya udah 16 tahun ya saya harus udah pacaran dong pendeta. Enggak juga tuh. Umur saya udah 17 tahun saya harus sudah mulai pacaran. Pacaran bukan ketika umurmu sudah mencapai 17. Tapi pacaran adalah ketika engkau sudah mendapatkan yang Tuhan sediakan bagi hidupmu. Yang setuju sama saya katakan amin. Anak-anak muda aja bapak-bapak enggak usah bilang amin lagi. Apalagi yang mau bapak aminkan untuk hal ini pak. Mau tukar tambah kah? Ya. Jadi teratur, ada rasa aman dan apa? Menumbuhkan keselamatan dan apa? Kesukaan. Great. Nah, bagian terakhir yang saya mau kupas, menyadari keluarga adalah perjanjian. Satu, saya catat di sini, kesamaan dasar pijakan, mulai dari standar pemikiran dan visi pernikahan harus diperhatikan. Gimana sih untuk bangun supaya keluarga saya bisa dapat menjadi perjanjian? Mesti ada kesamaan dasar pijakan, mulai dari standar pemikiran dan visi pernikahan harus diperhatikan. Karena gini, kalau kita lihat dari dua sudut yang berbeda, susah menemukan satu pemahaman. Betul nggak? Karena gini, menikah itu bukan melakukan atau gini, mencintai bukan hanya melakukan apa yang saya sukai. Senang saya. Senang. Saya paling senang kalau lagi khotbah terus lihat jemaat begini nih. Kayak singa kebanyakan makan. Saya pernah ke Taman Safari nggak? Kalau saya tahu kan Taman Safari kan? Tahu bedanya Taman Safari sama kebun binatang kan? Kebun binatang itu zaman dulu, ya kan? Binatangnya dikurung, orangnya jalan-jalan. Zaman sekarang, nah itu orangnya dikurung, binatangnya jalan-jalan. Jadi tambah modern, orang saya lihat tambah bodoh lama-lama. Iya, betul. Taman Safari. Kalau sudah lihat Taman Safari, saya kalau ke Taman Safari paling senang lihat singa. Singa kalau udah, tapi saya kalau ke kandang singa saya cari yang singanya baru selesai makan. Karena kalau singanya lapar kan dia lihat, wih daging tebal ini. Apalagi kalau singanya nggak Islam. Kalau singanya Islam kan dia banyak samcannya nih. Tapi kalau singanya nggak Islam kan dia pikir nggak haram, nggak apa-apa. Ya, saya paling senang kalau saya lagi khotbah, jemaat mulai gini. Seperti kayak singa kekenyangan makan. Ini perhatiin nih, ya kan? Mencintai bukan hanya melakukan apa yang saya biasa dan apa yang saya sukai. Tapi mencintai itu melakukan apa yang pasangan saya perlukan. Oh ini dalam. Orang kalau IQ-nya di bawah 150 mah nggak ngerti. Paling tambah kedipan aja. Makanya ngerti nggak? Enggak. Ulang ya. Ini
kalimat orang pintar. Bukan kita punya bahasa, ini orang pintar punya bahasa. Mencintai bukan hanya melakukan apa yang saya biasa atau saya sukai. Tapi mencintai berani walk an extra mile. Berani melakukan apa yang perlu buat pasangan saya. Amin. Jadi nggak bisa kita bilang gini, ya saya cinta dia, cuman saya suruh ngalah, nggak biasa saya pendeta. Saya mencintai dia, tapi suruh jalan terus peluk gitu. Ih, pendeta pikir dia guling kan? Saya cinta dia pendeta, tapi terus saya mesti ngomong, darling, you are my everything. Without you, life doesn't mean anything. Saya ngomong begitu, jerawat keluar semua pendeta. Kalau engkau menganggap mencintai hanya melakukan apa yang kau biasa lakukan, engkau bukan mencintai. Engkau hanya seorang egois yang hanya mau orang yang kau cintai melakukan apa yang menyenangkan bagimu. Ngerti gak sampai di sini? Pak, jangan cuma manggut Pak, kerjain bener nih Pak. Ngerti gak sampai di sini? Jadi saya ulangi sekali lagi. Ketika kita sudah punya kesamaan dasar pijakan, kenapa? Karena kalau melihat dari dua sisi yang berbeda, maka rumah tangga akan selalu jadi persoalan. Kadang-kala urusan kecil jadi ribut, saudara. Kalau urusan kecil sudah jadi ribut, bukan berarti kau nggak cocok. Egomu udah terlalu parah. Halo, ngerti nggak? Jelas sampai di sini? Oke. Kedua, menyadari keluarga adalah perjanjian, tidak boleh saling menyusahkan dan saling merugikan. Taruh tangan kanan sudah di dada semua. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh nyusahin orang, saya nggak boleh ngerugiin orang. Siapa yang belum nikah tolong angkat tangan. Siapa yang belum nikah tolong angkat tangan. Semua yang belum nikah tolong. Lu kalau nggak angkat tangan seumur hidup nggak bakal dapat lo. Gue kasih tahu aja. Berani banget sama pendeta. Kelewatan. Yang belum menikah tolong angkat tangan. Saya cuma ngomong sama saudara ya, sama yang belum nikah. Jangan nyusahin orang, jangan merugikan orang. Kalau lu masih nyusahin dan ngerugiin orang, jangan pacaran dulu. Biar anjing aja. Lari-lari di taman tiap hari sama anjing. Benar. Karena gini, buat apa engkau mencintai orang tapi engkau ngerugiin dia? Ngerti nggak? Amin? Oke. Sekarang siapa yang sudah menikah, duduk sebelahan, tolong angkat tangan. Suaminya aja. Ya, suami istri yang sudah menikah, pasangannya ada di sebelahnya, suaminya tolong angkat tangan. Oke? Nah, sekarang bapak peluk istri bapak. Peluk. Udah jangan cie-cie lah. Jadi ketahuan jomblonya gitu ah. Udah Pak, peluk ya Pak ya. Peluk. Oke. Sekarang istri tatap suamimu. Iya, tatap. Tanya sama dia, Pak, aku nyusahin dan ngerugiin kamu nggak? Ini kan retreat keluarga toh. Ini kan retreat keluarga, boleh dong, ya kan? Iya, supaya langsung praktek. Lu dengar firman, kalau nggak praktek nggak ada gunanya. Ayo, saya mau dengar. Udah yang lain jangan ye. Siapa suruh lu nggak bawa laki lu? Ya kan? Udah, yang lain diam. Saya mau dengar soalnya. Bu, suami tetap peluk nih. Suami tetap peluk istrinya. Kenapa dilepas sih Pak? Kayak geli banget lu pegang bini lu. Kayak megang ubur-ubur gitu. Takut gatal nanti. Ayo suami peluk istri. Oke. Ini momen yang seru. Pemain musik mana? Gua nggak main musik. Lagunya agak terhalu dikit gitu.
Lagu Happy Ya Ya Ya. Haus yang. Lu kayak di restoran apa gitu. Haus yang. Nah udah, ayo suami kita peluk istri. Sekarang istri tanya sama suaminya, "Pak, aku sering merugikan dan menyusahkan kamu nggak? Ayo cepat." Nanti jawabnya nanti. Biar ulang. Ini panting cengengesan gini sih ah. Ayo, Bu, tanya yang serius sama istri. Sambil bersandar sedikit gitu. Tanya, "Pak, aku suka nyusahin dan merugikan kamu nggak?" Bapak-bapak jangan jawab dulu, Pak. 1, 2, 3. Ayo Bu, mulai Bu. Ibu-ibu memang kalau suka suruh ngakuin kesalahan berat minta ampun. Ulang. Sekali lagi Bu. Tanya, "Pak, aku suka merugikan dan menyusahkan kamu nggak?" Udah? Oke. Bu, walaupun suami tidak menjawab, ibu sebetulnya sudah tahu apa jawabannya. Ketika suami makin mengeratkan pelukannya, itu artinya sayang, kau tidak pernah merugikan aku dan menyusahkan aku. Tapi kalau dia cuma gini, itu artinya mudah-mudahan lu sadar kembali ke jalan yang benar. Amin. Sekarang bapak-bapak masih tetap peluk istrinya. Lihat, masih dilepas kayak ubur-ubur, ya kan? Sekarang Pak coba tanya sama istri. Jangan main pukul-pukulan dong. Siapa itu yang main pukul-pukulan? Kembali ke sini. Sekarang suami. Bukan saya udah bilang, ini kan retreat tuh. Ini kan bukan khotbah gereja tuh. Retreat tuh harus ada praktek, ya kan? Nah sekarang suami sambil peluk istri, tanya sama istrimu, Pak. "Mah, aku suka ngerugiin dan nyusahin kamu nggak?" Ayo Pak. Udahlah Pak, jangan belakang so jual mahal lah Pak. Bapak jaga wibawa banget sih. Yang seperti Gilbert ngomong. Ayo Pak, cepat Pak. 1, 2, 3, ayo Pak. Sudah Pak? Walaupun istri tidak menjawab Pak, tapi sebetulnya Bapak sudah tahu apa jawabannya. Kalau air mata istri langsung mengalir, itu artinya kau tidak pernah menyusahkan dia. Air matanya dan mengalir dan berkata, "Aku sebetulnya orang yang paling beruntung Pak." Tapi kalau istri cuman gini, dalam hatinya, ilah bukan cuma nyusahin, kalau gue bisa tukar tambah sama sepeda BMX biar. Oke. Siapa yang setelah retreat ini mau berjanji, saya nggak mau nyusahin dan merugikan siapapun? Amin. Sama-sama bilang, saya tidak boleh menyusahkan. Saya tidak boleh merugikan siapapun. Mama dan papa yang ada di sini, jangan pernah merugikan anak-anakmu. Anak-anak yang ada di sini jangan pernah menyusahkan orang tuamu. Mertua-mertua yang ada di sini, dalam nama Yesus. Kenapa mertua kok pakai dalam nama Yesus, pendeta? Tuntunan Roh Kudus. Mertua-mertua dalam nama Yesus jangan menyusahkan menantu. Sampai ada ibu-ibu yang bilang sama saya, "Pendeta, saya mendingan jadi Hawa." Kenapa jadi Hawa? Dia wanita yang paling berbahagia, tidak punya mertua, pendeta. Coba bayangkan.
Hari ini saya cuma mau bilang, menantu-menantu jangan menyusahkan, merugikan mertua. Amin. Karena apa? Karena kita lah orang-orang yang menerima perjanjian dari Tuhan. Sama-sama bilang, saya gak boleh nyusahin orang. Kalau sudah melayani, jangan nyusahin gereja. Jangan ngerugiin gereja. Amin. Karena kalau kita bisa menaikkan, saya udah bilang, satu, kita dengan tubuh kita adalah perjanjian Tuhan. Kita dengan apa? Tuhan perjanjian. Kita dengan keluarga adalah perjanjian. Kita dengan apa? Gereja adalah perjanjian. Sama-sama bilang, saya tidak boleh menyusahkan. Saya tidak boleh merugikan. 3, harus berpegang pada apa? Tanggung jawab masing-masing. 4, jangan jadikan keluarga kita sebagai apa? Sidang pengadilan, di mana setiap saat masing-masing hanya meributkan siapa yang benar dan siapa yang salah dengan mengajukan berbagai tuntutan. Rumah tangga bukan sidang pengadilan. Benar atau salah cuman berlaku di sidang pengadilan. Iya dong. Masalah rumah tangga, siapa yang benar? Ini perjanjian kok. Sama-sama bilang sama saya, covenant. Amin. Dalam covenant gak ada yang benar, gak ada yang salah kok. Yesus gak pernah bilang sama Petrus, kamu salah. Hello. Petrus nyangkal Yesus salah gak? Lu pikir benar? Petrus nyangkal Yesus salah gak? Salah. Yesus bilang gak sama Petrus, Petrus, kamu salah. 4 aku lihat kamu. Kenapa? Dalam perjanjian bukan soal benar atau salah, tetapi bagaimana menjadikan segala sesuatunya tetap indah. Amin. Seandainya Yesus bilang sama Petrus, kamu salah, mungkin Petrus bilang, enggak, saya nggak salah, saya kepepet. Masing-masing akan cari alasan dan berdebat. Boleh nggak di rumah tangga kita bukan sidang pengadilan lagi? Kamu salah, kamu salah. Ya tapi kamu salah, ya, tapi begini, begini. Ya jadi maunya apa? Bapak kamu. Pak, saya tanya ya Pak ya. Kalau istri Bapak salah, terus Bapak puas? Puas Pak? Sekarang aja diem kalau gue tanya. Ntar depan bini lu berkelahi lagi. Pak, saya mau tanya, kalau istri Bapak salah terus Bapak puas, siapa yang salah Pak? Your partner, part of you, the mother of your son and daughter. Boleh gak sih dalam rumah tangga kita udah gak ributin lagi benar atau salah? Kita go to the next level yuk gitu. Rumah tangga kita lebih asik yuk gitu. Supaya gak ribut. Aduh, pokoknya saya maunya begini. La ilaha illallah. Emang lu pesen bakso apa? Pokoknya saya mau yang bola tenis 4 bola tenis mah ganti bola basket. Bisa gak sih? Jangan kayak ruang pengadilan gitu. Ruang pengadilan aja Bu, untuk seorang diakui salah, itu harus ada bukti-bukti, harus ada saksi-saksi, ya kan? Harus ada pembelaan, ya kan? Masa cuma gara-gara itu suami merasa istrinya salah, istri merasa suaminya salah? Boleh gak sih? Mulai sekarang kita gak ributin siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang merasa salah itu justru yang, Pak mungkin aku salah karena aku tadi begini. Karena salah satu musuh rumah tangga adalah udah salah ngotot. Tanya sama sebelah saudara, lu suka gitu ya? Hello, amin. Sama-sama bilang keluarga saya bukan sidang pengadilan. Amin. Yang kelima, yang terakhir, setelah ini saya mau berdoa buat setiap saudara. Beri ruang dan kesempatan untuk kesalahan, untuk kekurangan, untuk kelemahan. Karena kekurangan, kesalahan, dan kelemahan pasangan adalah masa pembuktian ketulusan cinta dan keteguhan perjanjian. Halo, Petrus salah nggak?
Petrus ada kelemahan nggak? Petrus ada kegagalan nggak? Yesus beri ruang nggak untuk itu? Yesus tanya, Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku? Kira-kira murid yang lain ngomong apa tuh waktu Yesus nanya gitu? Murid yang lain di belakang, orang kayak gitu mah gak usah ditanyain, sebentar bilang iya aku mengasihi engkau. Lu bentar lagi dia nyongkol lagi. Saya cuma mau ingatin buat saudara, Yesus beri ruang. Karena ini adalah it's not a business. Dalam bisnis, kalau orang buat begitu, maka Yesus akan bilang apa? You are cheat on me. Tetapi karena ini perjanjian, Yesus cuma ingatkan perjanjian itu. Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku? Simon bilang, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Hari ini, satu, kita ada perjanjian antara kita dengan Tuhan. Kita ditebus oleh darah Yesus. Kalau kita nggak bisa pegang perjanjian yang pertama kita dengan Tuhan, bagaimana kita bisa pegang perjanjian yang lain? Setuju? Yang kedua, kita ada perjanjian dengan Tuhan dengan tubuh kita. Your body is the temple of the Spirit. Perjanjian ini kita pegang nggak? Atau tubuh kita udah kita buat segala macam? Sambil berkata, urusan saya lah pendeta. No. It's your covenant with God. Dan yang ketiga, panggilan kita dengan keluarga. Apakah kita jaga? Atau Pak, engkau banyak menyakiti hati istrimu. Atau Bu, engkau banyak mengecewakan hati suamimu. Karena apa? Perjanjianmu dalam pernikahan bukan hanya pada suami dan istri, tapi pada Tuhan. Waktu engkau mendapatkan anak, perjanjianmu bukan pada anakmu, tapi perjanjianmu dengan Tuhan. Karena anak itu Tuhan yang berikan. Amin. Saya senang dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani tidak ada kata to have. Dalam bahasa Ibrani, to have itu nggak ada. Yang ada there is. Jadi tidak ada kata to have. To have itu dalam bahasa Ibrani nggak bisa diterjemahkan. Yang ada cuma yesli. Yesli dalam bahasa Ibrani artinya there is. Jadi misalnya saya mau bilang anak saya cuma bilang yesli atau there is. Anak itu diberikan kepada saya. Saudara mau cari di kamus apapun dalam bahasa Ibrani tidak ada kata to have. Karena memang filosofi di belakangnya adalah saya tidak pernah memiliki apa-apa. Segala sesuatu dipercayakan Tuhan kepada saya. Amin. Berarti orang-orang yang bisa pegang perjanjian, menghadapi badai bagaimanapun dia selalu melihat kemenangan yang luar biasa. Amin. Kita penuh cinta dari hal-hal dunia. Kita belajar cinta dari puisinya Shakespeare. Tetapi sekali lagi saya ulangi, mulainya cinta datangnya dari Tuhan. Mulainya keluarga, ide keluarga datangnya dari Tuhan. Bilang sama Adam, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya kan? Jadi idenya kan dari Tuhan. Bukan Adam duluan kan yang petisi sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya sendiri? No. Berarti hari ini kuncinya sederhana. Belajar pegang perjanjian. Kalau hari ini sudah merasa rumah tanggamu just like a business, udah gak menguntungkan ya buat apa? Atau just like a game, udah jenuh saya. Atau just like amusement park atau recreation center, dimana kita ngerasa bahwa kayaknya udah gini-gini aja, I have to go out. Hari ini saya mau bilang, back to the covenant of God. Amin. Saudara-saudara yang dalam pelayanan udah mulai jenuh. Saudara-saudara yang di masa muda, saudara udah gak sharp with your calling. Saya percaya malam ini adalah malam untuk peneguhan panggilan Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah perjanjian. My God is God of covenant. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya.